Selamat sore rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia. Berikut adalah market review pada perdagangan Selasa 25 Mei 2021. Berita pertama datang dari bursa luar negeri. Kekhawatiran inflasi mereda, bursa Eropa ditutup menguat. Bursa Eropa menguat tipis pada pembukaan perdagangan Selasa 25 Mei 2021 setelah kekhawatiran seputar efek lonjakan inflasi ke kebijakan moneter global sudah mulai pudar. Indeks stok 600 yang berisi 600 saham unggulan Eropa naik 0,3% pada pembukaan, dengan indeks saham sektor teknologi melompat 1,1%, memimpin rally indeks saham sektoral lainnya yang kompak menguat. Selang 30 menit kemudian, indeks stok 600 tumbuh 1,59 poin atau 0,36% ke 446,66. Indeks DAX Jerman naik 119,1 atau senilai 0,77% ke 15.556,62 dan CAC Perancis bertambah 7,6 poin atau 0,12% ke 6.416,09. Namun indeks FTSE menguat 9,6 poin atau 0,14% menjadi 7.061,18. Bursa Eropa terkena dampak positif dari Asia Pasifik, di mana pasar cenderung menguat menyusul rally bursa Wall Street malam tadi dipicu melandainya kasus infeksi baru COVID-19 di US. Harga kontrak berjangka atau futures index bursa Amerika Serikat juga cenderung menguat menyusul penguatan saham teknologi dan saham cyclical yang akan diuntungkan ketika ekonomi dibuka kembali. Pelaku pasar di bursa Eropa memantau rilis hasil survei iklim bisnis Jerman versi IFO yang beriringan dengan rilis pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB negeri Panser tersebut. Pasar juga memantau ketegangan politik kawasan terkait penangkapan oposisi Belarusia. Berita berikutnya datang dari Indonesia. Pak Peri pertahankan suku bunga, IHSG sukses tembus 5.800. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melesat 0,91% ke level 5.815 pada perdagangan Selasa 25 Mei 2021. IHSG sukses ditutup di atas level psikologis 5.800 jelang libur merayakan Hari Raya Waisak yang akan berlangsung pada perdagangan besok. Nilai transaksi hari ini sebesar 11,7 triliun dan terpantau investor asing membeli bersih 289 miliar di pasar reguler. Tercatat 283 saham terapresiasi, 209 terkoreksi, dan sisanya 153 stagnan. Asing melakukan pembelian di saham PT Bank Jago Tbk atau Arto sebesar 270 miliar dan PT Telkom Indonesia Tbk atau Telkom 45 miliar. Sedangkan jual bersih dilakukan asing di saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGES yang dilego 76 miliar dan PT Astra International Tbk atau ASI yang dijual 34 miliar. Seperti yang sudah diperkirakan, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan. Satu hal yang menjadi pertimbangan para gubernur Bank Indonesia di markas MH Tamrin adalah stabilitas nilai tukar rupiah. Sejak awal tahun lalu, BI 7 Days Repo Rate sudah dipotong 200 basis poin. Suku bunga acuan di 3,5% adalah terendah sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Sebagai stimulus untuk menopang pertumbuhan ekonomi dari dampak pandemi virus corona, Gubernur Peri dan kolega tidak hanya menurunkan suku bunga acuan. Giro wajib minimum atau GWM juga dipangkas agar perbankan memiliki likuiditas yang lebih untuk menyalurkan ke kredit. Di sisi makroprudensial, Bank Indonesia memberikan pelonggaran uang muka kredit kepemilikan rumah atau KPR dan kredit kendaraan bermotor. Calon konsumen kini tidak perlu membayar uang muka, cukup membayar cicilan bulanan. Berita berikutnya, Komite Privatisasi restui holding BUMN Ultra Mikro BRI. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, Sunarso, menegaskan rencana pembentukan holding Ultra Mikro atau UMI 3 BUMN di bawah Bank BRI yang membawai PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Medani, dan PNM sudah mendapatkan persetujuan Komite Privatisasi Perusahaan Persero. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir juga menegaskan pihaknya sudah mendapatkan restu dari sejumlah otoritas berkaitan dengan rencana pembentukan holding Ultra Mikro atau UMI ini. Erick mengatakan dukungan tersebut berasal dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS,
dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK, serta Komite Privatisasi yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Komite Privatisasi Perusahaan Persero dibentuk dengan keputusan Presiden Kepres nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Kepres nomor 47 tahun 2014 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Persero. Berita berikutnya terkait dengan Telkom. Jor-joran suntik Gojek 6,5 triliun, terungkap ini alasan Telkom. PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM secara resmi mengumumkan penambahan investasi di perusahaan rintisan Dekakon PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek senilai 300 juta US dollar atau setara dengan 4,3 triliun rupiah dengan kurs 14.334 melalui anak usaha PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Dengan demikian, total investasi yang sudah ditanamkan Telkom di Gojek mencapai 450 juta US dollar atau setara dengan 6,45 triliun. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan Telkom di Bursa Efek Indonesia, transaksi penambahan investasi tersebut terjadi pada 21 Mei 2021. VP Investor Relation Telkom Andi Setiawan dalam suratnya kepada Bursa menuliskan, transaksi ini merupakan bagian dari strategi Telkomsel untuk mendukung bisnis digital, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital services. Berita berikutnya terkait dengan Winterman Private Placement 90 juta saham, ada pemodal masuk. Emiten jasa perkapalan migas PT Wintermar Offshore Marine, Tbk atau WINS, telah melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMT Hamed, atau private placement sebanyak 90,12 juta saham. Aksi ini merupakan bagian dari PMT Hamed 423 juta saham yang disetujui 2019 lalu dengan masa berlaku 2 tahun. Saham baru ini diterbitkan dengan harga Rp120 per lembar saham, sehingga Wintermar berhasil memperoleh dana segar sebesar 10,81 miliar. Pemesanan efek baru ini dilakukan oleh UBS AG Singapura dan disetorkan oleh investor bernama Koh Kuk Huai, hanya saja belum disebutkan siapa sebetulnya sosok tersebut. Dari penerbitan ini, lewat bank investasi multinasional yang berkantor di Swiss itu, Kok Kuek memiliki 2,08% saham WINS. Berdasarkan siaran resmi yang diterbitkan melalui Bursa Efek Indonesia, manajemen perusahaan mengatakan dana yang dihimpun private placement ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan perseroan. Perusahaan akan menggunakan dana segar tersebut untuk menurunkan rasio utang terhadap ekuitas. Penerbitan saham baru ini juga akan digunakan sebagai modal kerja untuk membiayai rencana kegiatan usaha perseroan, sehingga dapat merealisasikan rencana perkembangan usahanya dengan adanya potensi semakin membaiknya industri minyak dan gas bumi di masa yang akan datang. Pada perdagangan hari Selasa 25 Mei 2021, penutupan sesi 1, saham WINS terpantau berada di harga 121 per lembar saham, stagnan dari harga penutupan kemarin. Dalam seminggu, saham ini naik 23,47% dan sebulan tumbuh 24,74%. Kapitalisasi pasar WINS sebesar 524,31 miliar. Berita berikutnya terkait dengan Hero. Bisnis hypermarket turun beberapa tahun terakhir jadi alasan Hero tutup Giant. Emiten retail PT Hero Supermarket Tbk atau Hero mengumumkan akan menutup gerai Giant pada akhir Juli 2021. Seiring dengan menurunnya bisnis hypermart di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Direktur Hero Supermarket, Patrick Lindalf, mengatakan keputusan tersebut adalah cara perseroan untuk terus beradaptasi terhadap dinamika pasar dan tren pelanggan yang terus berubah. Patrick mengatakan saat ini popularitas format hypermarket menurun dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Tren penurunan popularitas format tersebut menurutnya juga terlihat di pasar global. Kedepannya, Hero Supermarket menyebutkan akan memfokuskan bisnisnya ke merek dagang IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan Giant. Untuk diketahui, melalui website resminya, Giant telah tersebar di 96 daerah dengan 100 toko dan memiliki 14.000 karyawan. Giant memiliki 3 format, yaitu Giant Extra, Giant Express, dan Giant Mart. Demikianlah market review pada perdagangan 25 Mei 2021. Terima kasih.